Scene dibuka dengan menampilkan sosok pria Hikimori yang bernama Sakamoto Takuma. Ia sedang memainkan game yang lagi populer yaitu MMORPG Cross Reverie. Di dalam dunia game, Takuma dijuluki iblis Diablo. Kemudian Takuma berubah menjadi sosok Raja Iblis Diablo dan melihat kedua wanita cantik yang berada di hadapannya. Nampaknya Takuma histeris melihat penampilannya sama persis seperti karakter game yang diciptakannya. Kemudian si gadis elf bernama Lala Greenwood nampak senang. Ya, karena berhasil memanggil Takuma ke dunia lain. Sementara itu, Lily si gadis kucing mengaku kalau Takuma datang karena panggilan darinya. Hanya saja Takuma heran dan panik karena tidak mengenali tempat itu. Kemudian Lala menginfokan kalau mereka berada di Menara Bintang Jatuh. Faktanya Menara Bintang Jatuh ini digunakan para pemain Cross Reverie untuk melakukan pemanggilan. Lalu ritual pemanggilan dilakukan untuk memanggil seorang budak. Lantas kedua gadis malah ribut memperebutkan Takuma. Lala dan Lily ingin menjadikan Takuma sebagai budak pribadi. Sedangkan Takuma ingin mengajak kedua Lala dan Lily bicara. Hanya saja si Hikimori tidak mengetahui cara berkomunikasi dengan wanita. Dikarenakan selama hidupnya Takuma tidak pernah berbicara dengan orang lain. Tiba-tiba saja Takuma teringat saat bermain game dia pernah berbicara dengan wanita. Lalu Takuma mencoba berkomunikasi dengan Lala dan Lily seperti di dunia game. Setelah itu Takuma memerintahkan kedua gadis untuk berjabat tangan. Sayangnya Lily dan Lala menolak perintah Takuma yang merupakan seorang budak. Tidak terduga tubuh Lala dan Lily bergerak sendiri sehingga mereka berdua saling berjabat tangan. Kemudian terdapat kalung besi di leher kedua gadis itu. Takuma dan kedua wanita histeris karena sihirnya berbalik. Setelah itu, Lala dan Lily mengeluh mengapa harus mereka yang memakai kalung budak tersebut. Sepanjang perjalanan, Takuma berpikir kalau kekuatan itu berasal dari cincin yang dirakitnya saat di dalam game. Takuma baru teringat saat menjadi seorang gamer. Dia mendesain sendiri cincin agar bisa digunakan sebagai sihir pembalik. Makanya saat Lala dan Lily berniat menjadikan Takuma budak, sihir berbalik mengarah kepada keduanya. Alhasil mau tidak mau, Lily dan Lala harus menuruti perintah sang Raja Iblis Diablo. Kemudian Takuma mengatakan pada kedua budak barunya ini kalau sihir tidak akan mempan pada Raja Iblis. Sebab Takuma memiliki kekuatan sihir pembalik yang sangat jitu. Selanjutnya Lily dan Lala mengenalkan dirinya pada Takuma. Lily mengatakan pada Takuma kalau dia ingin menjadi petualang yang hebat. Maka Lily meminta Takuma meminjamkan kekuatan padanya. Lalu Takuma mengenalkan diri sebagai Diablo. Lala amat senang mengetahui kemampuan Takuma yang overpower itu Lalu mengatakan akan mendaftarkan diri sebagai pemanggil di guild petualang. Setelah itu Takuma dan kedua wanitanya pun pergi ke kota Valtra untuk mencari penginapan. Setibanya di penginapan, Lala dan Lily berebut agar sekamar dengan Takuma. Hanya saja aksi kedua gadis ini membuat Mbak Resepsionis menggesal. Mbak Resepsionis pun mengancam akan mengusir mereka jika tidak segera memesan kamar. Akhirnya Takuma dan kedua wanitanya memesan satu kamar dan hal tersebut membuat Takuma histeris. Selang beberapa waktu, Takuma dan kedua gadis kedatangan tamu tidak diundang. Si tamu adalah wanita yang bernama Cici. Kemudian Lala langsung menebak kalau Cici adalah pimpinan asosiasi penyihir di kota Valtra. Lalu Takuma merasa kalau dia pernah mendengar pemimpin asosiasi sihir adalah tokoh penting yang menciptakan dinding pelindung demi melindungi kota.
Kemudian Cici mengajak Lily dan yang lainnya mengobrol di kedai. Lily menceritakan kasusnya mengapa bisa menjadi budak Takuma. Cici mengatakan akan mencari cara untuk melepaskan sihir pembalik sehingga Lily bisa kembali bebas. Di sela-sela percakapan, Takuma memotong pembicaraan mereka, sehingga membuat asisten Cici bernama Lolok sangat marah karena Takuma bertindak tidak sopan. Setelah itu Cici bersama dengan para penjaganya pergi meninggalkan kedai. Entah mengapa, Takuma curiga kepada orang sepenting Cici yang mencari-cari Lily. Takuma mengajak Lily ke kamar untuk diinterogasi. Di awal, Lily tidak mau berkata jujur pada Takuma. Tapi Lily tidak tahan penyiksaan Takuma padanya ini membuat dia berkata jujur. Sebenarnya Lily memiliki kutukan Raja Iblis Krabby di dalam dirinya. Oleh karena itulah, Cici melepaskan kutukan tersebut, tetapi resikonya Lily harus kehilangan nyawa. Setelah mengetahui kisah Lily yang memilukan, Takuma mengatakan pada Lily akan melepaskan kutukan ini di tubuhnya. Sontak saja Lily sangat terharu karena Takuma tidak akan meninggalkannya setelah mengetahui siapa dirinya yang asli. Lalu Lily tertidur karena lelah menangis haru melihat sikap Takuma kepadanya. Kemudian Takuma melamun di luar penginapan dan dihampiri oleh Lolok. Nampaknya Lolok tidak senang melihat Takuma yang menghinanya di depan para penjaga lain. Selanjutnya Lolok melakukan pemanggilan hewan sihir dan keluarlah sosok Salamander. Lolok meminta Salamander untuk menyemburkan api pada Takuma agar dia koir. Sayangnya sungguh sayang cuy, serangan Lolok gagal mengenai Takuma. Sebab Lolok berada di level bawah sementara sang Raja Iblis berada di level yang sangat tinggi. Dengan mudahnya Takuma menghajar Salamander hingga menghilang menjadi puing-puing debu. Melihat kehebatan Takuma, Lolok mulai takut dengan sosok Raja Iblis yang berasal dari dunia lain. Hari berikutnya, Takuma dan Lily serta Lala pergi keliling kota melihat lingkungan sekitar. Takuma sekarang ini harus beradaptasi dengan berbagai macam ras manusia seperti dwarf, manusia pentor, elf, dan iblis. Lalu Takuma bertanya pada Lily mengapa banyak sedikit ras human yang terlihat di dalam game. Lily menjelaskan kalau di blok itu hanya ras setengah manusia yang tinggal. Kemudian Takuma teringat kejadian tadi malam saat geng Lolok berusaha menyingkirkannya. Sampai-sampai geng Lolok menggunakan hewan pemanggil untuk melawan Takuma yang berada di level tinggi. Lala menjelaskan pada Takuma memang seharusnya mereka hidup berdasarkan level, meskipun dia belum memiliki level sama sekali. Sedangkan Lily mengatakan kalau dia saat ini berada di level yang standar. Lily menjelaskan pada Takuma kalau serikat petualang yang akan mereka datangi dapat mengukur level miliknya. Selanjutnya jika mereka terdaftar sebagai petualang, maka Takuma dan kawan-kawan bisa mengambil misi. Lily meminta pada Takuma dan Lala untuk membayar biaya penginapan sendiri. Setibanya di lokasi, Takuma melihat kuil petualang yang sangat menyeramkan karena banyak pria yang suka beradu otot. Lalu Lily mengatakan pada Takuma kalau saja tempat pendaftarannya berada di lantai 2. Setelah itu, mereka menuju ke lantai atas dan hendak mengisi formulir. Karena Takuma tidak mengerti bahasa dunia lain, maka dia meminta Lala mengisi formulir miliknya. Selanjutnya Takuma memberikan darah miliknya pada mbak resepsionis. Sebab darah Takuma ini akan digunakan untuk menstempel formulir pendaftaran. Kemudian penjaga guild meminta Takuma untuk mengukur levelnya dengan cermin. Lala pun maju untuk mencoba merefleksikan kekuatan sihir kepada cermin yang berada di depannya. Dan hasilnya pun muncul. Setelah mengetahui levelnya yang sangat rendah membuat Lala amat kecewa. Karena levelnya ini berada di bawah Lily.
Kemudian saat Takuma memegang cermin pengukur level, tiba-tiba saja seluruh tempat serikat petualang menjadi gelap. Dan terdapatlah kekuatan overpower dari tubuh sang Raja Iblis Diablo. Tidak lama kemudian muncullah seorang bocah wanita bernama Sylvie. Dia merupakan ketua dari Serikat Petualang. Sylvie terkejut melihat kejadian di guilnya dan meminta Takuma bertandang ke ruangan ketua guil. Kemudian Sylvie mengatakan kalau level Takuma ini amat tinggi. Bahkan ketua serikat berada jauh dari levelnya. Sylvie ragu memberikan misi yang cocok untuknya karena Takuma sangatlah kuat. Takuma mengatakan dia tidak peduli asalkan guil mau membayarnya. Sylvie tertarik dengan pemikiran Takuma dan memutuskan menerima sang Raja Iblis. Lalu Sylvie mengurak-arik daftar job para petualang untuk mencari misi yang cocok buat geng Takuma. Akhirnya Sylvie mendapatkan misi yang cocok dan meminta Takuma untuk memulai aksi pertamanya sebagai petualang. Selanjutnya Takuma dan para gadis pergi menuju ke lokasi berada di dalam hutan. Misi yang diberikan ketua serikat adalah mengalahkan Madara Snake yang ada di dalam hutan manusia. Klien serikat penyihir membutuhkan mata Madara Snake untuk melakukan eksperimen. Saat dalam perjalanan, Takuma mengatakan apakah Lala dan Lily tidak bisa menggunakan teleportasi atau portal untuk memudahkan melakukan misi. Kedua gadis heran saat mendengarkan pertanyaan Takuma barusan. Dengan polosnya, Lala bertanya apa itu portal dan teleportasi. Takuma menjelaskan kalau yang dimaksudkannya adalah gate penghubung dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu Lala pun tertawa geli mendengarkan ocehan Takuma yang membingungkan. Tidak lama kemudian, ketiga sekawan itu memasuki hutan dan mencari keberadaan Madara Snake. Lily mengatakan kalau ular itu memiliki panjang 20 meter dan biasanya bersembunyi di rawa. Setelah itu Lala merasakan kehadiran beberapa orang di hutan manusia dan mengatakan pada kedua temannya. Lalu Takuma meminta Lala menunjukkan lokasi para penyusup agar dia bisa menyerangnya. Setelah itu, Takuma mengeluarkan sihir elemen api dan membakar pohon yang berada di hutan. Kedua selir amat takjub melihat aksi overpower sang pujaan hati. Tidak terduga, penyusup tersebut adalah sekumpulan bangsa elf dan mereka jatuh dari pepohonan karena sihir Takuma. Nampaknya para elf salah paham mengira kalau Takuma adalah pedagang budak. Prajurit elf meminta Takuma untuk menyerahkan Lala karena dia adalah seorang tuan putri kerajaan Greenwood. Mendengar hal tersebut, Lily dan Takuma amat kaget karena Lala merahasiakan identitasnya. Lala mengatakan pada prajurit elf kalau dia tidak akan kembali ke kerajaan. Lala tidak ingin dinikahkan dengan orang yang tidak dicintainya. Karena melihat tekadnya, Lala membuat Lily sangat tersentuh untuk membantunya. Begitu juga Takuma, sang adik Raja Iblis menjelaskan pada prajurit elf kalau dirinya bukanlah seorang pedagang budak melainkan penyihir yang hebat. Lalu Takuma melakukan aksi heroiknya untuk menyelamatkan salah satu gadis koleksinya. Takuma menggunakan sihir elemen es sehingga membekukan seluruh hutan. Alhasil muncullah biang kerok yang melaporkan Takuma pada prajurit kerajaan elf. Pria berjubah itu adalah anggota dari asosiasi penyihir. Lily mengancam pria itu dan mengatakan akan melaporkan tingkah bengisnya pada Cici. Pria itu ketakutan dan langsung pergi meninggalkan hutan. Malam harinya, Takuma dan Lala menunggu di dalam kamar. Takuma merasa canggung karena berduaan dengan wanita cantik dan imut. Takuma merasa aneh karena di dunia lain terlihat kehidupan begitu aman dan tentram. Tetapi hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi mereka yang tidak memiliki level. Kemudian, Takuma pun mengatakan akan mengalahkan Raja Iblis Krabby kepada Lala. Mendengar kata-kata manis itu dari Takuma membuat si cantik auto menangis haru. Karena Takuma memilih jalur berbahaya demi melindungi Lily.
Lalu si Raja Iblis terbawa suasana dan melakukan aksinya kepada Lala. Kemudian Takuma mengatakan kalau dia tidak akan menjadi budak untuk siapapun. Karena Takuma adalah sosok seorang Raja Iblis Isekai dan tidak pernah menjadi bawahan siapapun. Saat Lala tidak berdaya, muncullah sosok Lily yang menyeramkan. Tapi tanpa basa-basi cuy, Lala mengejar sang Raja Iblis hingga kapok. Hari berikutnya, Takuma bersama rekan-rekannya mendatangi serikat petualang untuk mengambil misi. Sylvie akan memberikan misi yang bayarannya amat tinggi kepada geng Takuma. Tetapi Lily tidak ingin mengambil misi tersebut, sedangkan Lala sangat senang jika mereka mendapat bayaran tinggi. Lalu Takuma meminta Lily untuk tetap tinggal. Sementara dia dan Lala akan melakukan misinya. Sebenarnya Takuma hendak mengambil misi itu untuk membantu Lily membayar sewa kamar mereka. Misi yang diberikan Guil ini adalah mengantarkan minuman ke jembatan Ulu. Hal itu membuat Lily curiga bagaimana mungkin misi segampang itu mendapatkan bayaran yang lumayan tinggi. Setelah itu, seorang kesatria berbaju zirah menghampiri Takuma dan menentangnya. Pria itu adalah seorang prajurit super salah satu petualang bernama Temon. Temon memiliki level yang lumayan hebat dan terkenal super di antara para petualang lainnya. Temon salah paham pada Takuma, mengira dia memperbudak para kedua wanita cantik yang sedang bersamanya. Temon mengatakan kalau dia adalah sosok pembela wanita dan akan melindungi para wanita yang tertindas. Tanpa memberi aba-aba, Temon pun memakai teknik Sword Smite yang menjadi andalannya. Untuk menyerang Takuma, sontak saja Takuma terkagum-kagum melihat teknik yang dipakainya barusan. Teknik Sword Smite ini adalah gerakan kuda-kuda yang sempurna yang dipakai pemain game MMORPG. Namun semuanya tidak sesuai ekspektasi karena kekuatan Temon yang sangat rendah. Takuma mampu melumpuhkan Temon dengan sekali serang dan dia motiar. Setelah kejadian itu, Temon berhenti membalas serangan dari Takuma. Karena Lala dan Lily menjelaskan kronologi sebenarnya pada Temon. Setelah mendengarkan cerita Lily, maka Temon dengan wajah tersenyum akan mengakhiri pertandingan mereka. Temon mengatakan pada Takuma kalau dia adalah temannya mulai dari sekarang. Jadi apabila Takuma memerlukan bantuan, maka Temon akan menolongnya. Lalu Temon dengan santuinya pergi meninggalkan Takuma dan para koleksi haremnya. Kemudian Takuma dan Lala melakukan perjalanan menuju ke jembatan Uluk. Takuma bergumam dalam benaknya saat di permainan game jembatan Uluk ini adalah tempat yang melindungi Valtra dari monster yang berada di hutan pemakan manusia. Saat tiba di jembatan, Takuma dihadang para prajurit karena mengira dia adalah setan. Kemudian salah satu prajurit mengetahui kalau Takuma adalah demon bertanduk yang sering dibicarakan petualang lainnya. Akhirnya Takuma terselamatkan oleh gosip yang beredar. Setelah itu prajurit menjelaskan pada Takuma kalau pasukan setan telah berjumlah ratusan prajurit yang akan menyerang kota mereka. Mendengarkan ocehan prajurit barusan, Takuma baru teringat kalau di dalam game Cross River ini adalah setan yang seorang bos monster. Lalu Lala bertanya pada Takuma apa yang akan terjadi. Takuma mengatakan kalau para pasukan setan akan menyerang jembatan Uluk dan meluluh lantahkannya. Lala juga mendengar kalau pasukan setan akan membangkitkan Raja Iblis Krabby. Takuma pun menyadari kalau incaran para setan berikutnya adalah Lily. Lalu seorang prajurit memberikan surat tanda terima misi kepada Takuma. Karena mereka telah berhasil mengantarkan minuman dengan selamat ke jembatan Ulu. Takuma heran kenapa dalam keadaan genting seperti ini prajurit masih memikirkan hal yang sepele. Melihat semangat para prajurit, maka Takuma memutuskan akan membantu mereka melawan pasukan setan. Di tempat yang lain, Cici menghampiri Lily dan hendak curcol bareng. Kembali pada jembatan Ulu, Takuma meminta para prajurit dan Lala masuk ke dalam gerbang dan menutupnya.
Sedangkan Takuma akan menghadang pasukan setan dengan kekuatan sihirnya. Dari kejauhan terlihatlah seorang wanita pemimpin dari pasukan setan yang lagi menunggangi hewan magis. Takuma menantang para hewan buas yang dirasuki setan untuk menghadangnya. Salah satu setan buas berhasil dikalahkan Takuma dengan mudahnya. Kembali pada penginapan, Cici mengatakan pada Lily kalau Lolok mengatasnamakan asosiasi sihir untuk membuat Lily dan yang lainnya dalam bahaya. Lalu Cici mencurigai kalau Takuma berasal dari ras iblis yang hendak mencelakai Lily. Lily pun menolak tuduhan tersebut karena Takuma memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya selama ini. Tetapi Takuma tidak pernah melakukannya sekalipun kepada Lily. Kemudian Lily teringat saat Takuma menenangkannya malam itu dan mengatakan dia akan mengalahkan iblis Krabby. Tiba-tiba Lolok mendatangi Cici dan protes kenapa dia dikeluarkan dari asosiasi penyihir. Lalu Lolok berubah menjadi sosok setan dan hendak menyerang Cici and the gang. Kembali pada Takuma yang telah mengalahkan 30 setan buas sehingga MP-nya pun terkuras. Selanjutnya wanita yang menjadi komandan setan menghadang Takuma dan akan menyerangnya. Terlihat sosok monster yang sedang mengoceh. Cici pun terkejut dan merasa bersedih. Cici tidak menyangka bahwa Lolok akan mendatangkan setan ke kotanya. Pengawal pun menyuruh Lily untuk menjaga Cici. Alhasil pengawal saling bertanding dengan setan berbadan besar yang bernama Devil. Lalu Lily dan Cici pun melarikan diri di tempat itu. Sambil berlari, Cici berteriak menyuruh penduduk sekitar untuk mengungsi karena ada setan. Mereka berdua pun terus berlari. Pelarian mereka sia-sia karena Devil berhasil menemukan Lily dan Cici. Lily pun berusaha melawan dengan memanggil Popon. Setelah Popon muncul, dia langsung menyerang Devil tersebut. Terjadilah perkelahian Devil itu dan membogem Popon. Hanya dengan sekali serang, Popon menghilang. Tiba-tiba saja Temon datang menyelamatkan Lily dan Cici. Devil marah karena Temon mengganggu aksinya. Terjadilah obrolan singkat di antara Temon dan Devil. Kemudian datanglah pengawal untuk melindungi Cici. Lalu terjadilah perkelahian antara Temon dengan Devil tersebut. Sambil mengoceh, Temon pun terus menyerang Devil. Tapi Devil kelihatan biasa saja, lalu Devil mengeluarkan sihir pemakan manusia. Karena ocehan Popon, Temon kelihatan marah dan kesal. Temon pun menyerang Devil, tetapi dia mampu menahan serangan Temon. Karena serangan dari si Devil, Temon jatuh terpental. Hingga akhirnya Temon terluka sangat parah. Lily pun menyuruh Temon segera kabur karena Devil itu bukanlah lawannya. Tetapi Temon menolaknya, dia tidak akan menyerah. Sambil mengoceh, Temon mengeluarkan kekuatannya. Devil terus menyerangnya tanpa ragu. Para setan lainnya dari kejauhan terus memperhatikan perkelahian Devil dengan Temon. Scene lantas beralih ke pertarungan Takuma dengan setan wanita yang bernama Silver. Karena mendengar ocehan dari Takuma, Silver mengeluarkan kekuatan yang kelihatannya dahsyat. Takuma sangat senang karena lawannya mengeluarkan kekuatan yang kuat. Sebab Takuma sudah bosan melawan orang-orang yang lemah. Lalu Silver menyerang Takuma tanpa ampun. Takuma tidak menghindar sama sekali dari serangan Silver. Takuma malah dengan santuinya menerima serangan. Serangan dari Silver sama sekali tidak melukai Takuma. Kemudian Silver amat terkejut sampai berkeringat. Seorang pengawal memberitahukan kepada Takuma bahwa Cici diserang oleh setan di kota. Saat mendengar itu, Takuma merasa cemas. Di satu pihak, dia masih bertanding dengan Silver. Sementara Silver masih merasa senang karena temannya Devil berhasil menyusupi kota. Lalu Silver pun berkata kalau dia berhasil mengalahkan Takuma, maka mereka akan menang. Takuma pun memutuskan untuk menggunakan sihir agung, karena dia tidak mungkin berlama-lama di situ.
Ada Lily dan Cici yang harus diselamatkan. Takuma menyuruh yang lainnya untuk bersembunyi jika mereka tidak mau mati. Takuma mulai mengeluarkan kekuatannya sembari mengoceh. Lalu Silver membalas ocehannya. Mereka saling mengoceh sambil mengeluarkan sihirnya. Takuma pun menjelaskan bahwa dia merupakan Raja Iblis yang sejati. Sontak saja Silver terkejut saat mendengarnya. Terjadilah goncangan yang dahsyat. Dalam sekejap Silver menghilang beserta jembatan yang ia pijaki. Selanjutnya Lala dan pengawal lainnya tercengang melihat adegan itu. Ternyata Silver masih hidup, tetapi dia dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah itu Takuma dan Lala pergi menggunakan sihir. Dalam sekejap Takuma dan Lala menghilang dari tempat itu. Shin lalu beralih ke tempat Lily dan Cici berada. Keadaan di sana sangatlah kacau balau. Yang lainnya sudah tidak berdaya, hanya tinggal temuan Lily dan Cici. Dengan kondisi yang terluka parah, teman tidak menyerah karena dia ingin melindungi teman-temannya. Lily menyuruh mereka pergi dari lokasi. Seperti biasa, teman tidak mau. Saat Devil sedang mengoceh, tiba-tiba muncullah Takuma dan Lala. Mereka saling curhat. Tidak terduga Takuma pun mengeluarkan obat pemulihnya. Lalu Takuma mulai berjalan menuju Devil sambil mendeteksi kemampuannya. Terjadilah percakapan antara Takuma dan Devil. Devil segera menyerang Takuma. Tetapi serangannya gagal total. Takuma menyerang balik Devil secara terus-menerus. Sehingga Devil terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Takuma. Lalu Devil kembali menyerang Takuma. Seperti biasa, serangannya gagal total dan malah menyerang balik dirinya. Devil merasa amat kesakitan dan marah sembari nyeloteh. Takuma lagi-lagi mengeluarkan serangan kepada Devil. Karena tidak berdaya, Devil pun memohon ampun agar dia akan segera keluar dari kota. Takuma tidak peduli dengan yang dikatakan oleh Devil. Bagaimanapun, Takuma akan membantai Devil. Karena apa yang sudah diperbuat Devil pada teman-temannya membuat Takuma sangat marah. Akhirnya Devil pun disegel di dimensi kegelapan. Terjadilah adegan yang sangat mengharukan. Takuma heran mengapa Lily kelihatan senang dengan apa yang dia katakan. Mendadak Takuma jatuh pingsan dengan hal yang dia bayangkan terhadap Lala. Setelah itu Takuma sedang berada di tempat tidur sembari mengoceh. Takuma tidak sadar bahwa sudah ada Lala di sana. Saat mengetahui keberadaan Lala, Takuma sangat syok. Kemudian tiba-tiba Lily masuk ke dalam kamar. Lily mengoceh mengenai pakaian yang dikenakan oleh Lala. Terjadilah pertengkaran di antara kedua gadis memperebutkan perhatian. Selanjutnya Lala terkejut kalau Greenwood akan berperang dengan kerajaan Laveria yang hanya karena dirinya. Sylvie mengatakan karena hal tersebutlah dia dan gubernur kewalahan menghadapinya. Oleh karena itulah, Sylvie meminta Takuma untuk menyelesaikan permasalahan. Takuma mulai berperang dengan dirinya sendiri karena dia tidak mengetahui cara bernegosiasi. Tetapi dengan lantang, Takuma mengatakan akan melakukan apapun untuk mencegah perang dan menyelamatkan Lala. Kemudian Sylvie menjelaskan kalau Pangeran Big dari kerajaan Greenwood akan memberikan imbalan bagi para pemburu yang berhasil menangkap Lala. Takuma sangat marah dan mengatakan kalau Lala adalah miliknya. Jadi Lala bebas melakukan apapun tanpa takut pada musuh yang akan mengincarnya. Karena Takuma akan melindungi Lala dan akan mencari cara untuk melawan kakaknya. Setelah itu, Takuma mengatakan akan mengumpulkan informasi dan akan berbicara langsung dengan gubernur. Lagi dan lagi, Lala terharu melihat aksi pembelaan dari Takuma kepadanya. Selanjutnya, Takuma tiba di ruangan gubernur. Dia terlihat amat canggung. Sebenarnya Takuma tidak pernah berbicara formal pada orang lain karena dia selalu hidup sendirian.
Begitupun juga gubernur yang terlihat amat kaku sehingga membuat suasana menjadi tegang. Lalu Sylvie mengatakan pada gubernur kalau kedatangan Takuma ini untuk mengumpulkan informasi. Dengan dingin, gubernur mengatakan telah memberikan informasi yang lengkap kepada Sylvie. Kemudian Sylvie meminta gubernur mengenalkan dirinya pada Takuma dan yang lain. Gubernur mengatakan namanya adalah Legend Chester Ray Guilford dan raja telah mempercayakan kota Valtra pada sang gubernur. Selanjutnya giliran Takuma mengenalkan dirinya pada Tuan Guilford. Hal tersebut membuat Takuma dilema karena dia tidak pernah mengenalkan dirinya kepada orang lain. Dengan sosok Raja Iblis yang cool pastinya, Takuma akan mengenalkan dirinya pada Tuan Guilford. Setelah adegan perkenalan, gubernur memberikan informasi wilayah musuh yang hendak menyerang kota Valtra. Gubernur mengatakan kalau keahlian bangsa elf ini adalah bersembunyi di balik pepohonan. Lalu gubernur meminta Takuma mencegah terjadinya peperangan antar kedua kerajaan Greenwood dengan kota Valtra. Takuma pun menyanggupinya dan mengatakan pada Lala kalau dia berhak untuk hidup bebas sesukanya. Selanjutnya Tuan Guilford memberikan Takuma bala bantuan yaitu seorang wanita ksatria kerajaan bernama Mira Cristela. Mira mengatakan raja mengutusnya untuk membantu permasalahan kota Valtra dan akan bergabung bersama dengan Tuan JS. Mira terlihat sangat friendly dan dapat berbaur dengan cepat membuat Takuma terkagum-kagum. Sedangkan Takuma sosok penyendiri yang susah berkomunikasi. Setelah itu mereka pun memulai perjalanan Takuma bersama dengan para koleksiernya ke kota. Takuma hendak mengunjungi toko senjata yang berada di kota Valtra. Ternyata Takuma ingin membeli senjata agar terlihat tidak menonjol di depan kesatria kerajaan. Karena Takuma merasa para penduduk dunia lain ini berada di level yang amat rendah. Lalu Takuma membeli tongkat sihir yang terlihat menakutkan sesuai dengan karakter dirinya. Selanjutnya Takuma and the gang pergi membeli ramuan untuk dijadikan senjata. Menurut Takuma, kalau menyelesaikan misi tidak selamanya harus beradu otot. Maka mereka memerlukan ramuan dan meraciknya menjadi senjata cadangan. Saat di perjalanan, Lala diselamatkan Temon yang tanpa sengaja melewati jalan itu. Lalu Takuma mengajar pemburu lainnya dan mengikat mereka dengan tali. Setelah pemburu diringkus, Temon akan membawa para pemburu pergi dan hendak memberinya pelajaran. Alhasil Lala mengucapkan terima kasih pada para pahlawan Temon karena telah membantunya. Kemudian Takuma dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan kembali. Takuma meminta Lala untuk tidak jauh-jauh darinya. Lala pun amat senang dan langsung menggandeng tangan sang pujaan hati. Sementara Mira minta maaf pada Takuma karena tidak bisa melindungi Lala. Dengan sikap gentleman, Takuma meminta Mira untuk meminta maaf pada diri sendiri karena mencoba untuk bersikap lebih santai. Setelah itu terdengarlah suara demo para cacing di perut Mira dan mereka memutuskan untuk makan terlebih dulu. Selanjutnya scene diperlihatkan geng Takuma yang telah sampai di pasar budak. Takuma and the gang berjumpa dengan wanita berambut panjang, dia adalah bos penjual para budak. Bos wanita itu mengira kedatangan Takuma adalah untuk menjual Lala dan Lily. Tetapi dia salah besar. Tujuan kedatangan Takuma adalah mencari tahu mengenai kalung perbudakan yang dipakai Lala dan Lily. Bos wanita itu merasakan aliran kekuatan sihir yang menakjubkan pada Takuma. Setelah itu Takuma meminta bantuan kepada bos wanita untuk melepaskan kalung perbudakan yang dipakai oleh Lala dan Lily. Lalu bos wanita bernama Iliam bersedia untuk membantu karena merupakan permintaan dari si Cici. Terjadilah percakapan panjang lebar di antara mereka. Karena ini rahasia, Iliam pun tidak ingin semua orang tahu, jadi hanya Takuma dan Lala saja yang diizinkan berada di dalam ruangan. Kemudian di luar tenda terjadilah pembicaraan antara Lily dan Mira. Lalu Mira memberitahu bahwa dia bisa memberikan sihir yang bisa menutupi rahasia Lily. Kemudian Mira meminta Lily mengulurkan tangannya. Saat mulai merapalkan mantra, tiba-tiba energi sihir yang luar biasa pada diri Lily. Hal itu membuatnya terkejut.
Tetapi Mira tidak sengaja memberitahukannya kepada Lily. Kemudian di dalam kamar terjadi pembicaraan antara geng Takuma. Takuma gagal menyelesaikan misinya untuk melepaskan kalungnya Lala. Lalu Takuma pun menjelaskan tentang apa yang ia lihat saat berusaha melepaskan kalung perbudakan. Setelah itu terdengarlah suara lantunan seruling. Tampak Takuma dan Lily terkejut saat mengetahui orang yang meniup seruling ini adalah kakaknya Lala. Lalu pria berambut panjang berwarna kuning memperkenalkan dirinya bahwa dia ini adalah kakaknya Lala yang merupakan pangeran pertama kerajaan Greenwood yang bernama Big. Kemudian Big mengajak Lala untuk pulang ke kerajaan. Lalu Takuma menghadangnya sambil mengoceh kepada Big. Lantas Big mengatakan bahwa mereka telah salah paham kepadanya. Kemudian Lala berkata kalau ada yang aneh dengan kakaknya karena Big tidak bersikap seperti biasanya. Nampaknya Big berusaha membujuk Lala agar mau mengikutinya. Sementara Lily masih memikirkan perasaan Lala yang sangat dilema. Lala harus menentukan pilihan tersebut. Apakah Lala akan pulang atau tetap bersama dengan mereka? Setelah itu Big memutuskan untuk mengundurkan diri dan akan kembali besok untuk menanyakan apa isi hati dari Lala. Kemudian Lala berdiri di depan jendela sambil memikirkan apa yang akan dia putuskan. Lantas Lily mengajak Lala untuk bicara. Lily menanyakan apa yang akan Lala lakukan besok. Sehingga Lala menjelaskan keinginannya kepada Lily bahwa dia tidak akan pulang. Karena semenjak pergi dari rumah, dia memutuskan untuk tidak kembali lagi. Setelah itu, Lily menjelaskan pendapatnya mengenai karakter Big kepada Lala. Lily melihat gelagat Big yang sangat mencurigakan. Kemudian Lala mengatakan dia bingung apakah kakaknya berbohong atau tidak. Ternyata Takuma tidak benar-benar tertidur. Sang Raja Iblis menguping pembicaraan yang terjadi antara Lily dan Lala. Lalu Lily menceritakan apa yang dia pikirkan mengenai Lala. Kemudian Lala pun menjelaskan keinginannya pada Lily dan mereka berbicara panjang lebar sambil melihat bulan. Selanjutnya scene diperlihatkan masa lalu Takuma yang kecil. Sebelumnya Takuma ini mempunyai teman di sekolahnya dan mereka terlihat baik. Tapi Takuma mendengar pembicaraan teman-temannya saat dia tidak ada. Selama ini teman-temannya hanya menginginkan game konsol milik Takuma. Lantas Takuma kecil merasa kalau dia hanya dimanfaatkan saja oleh orang lain dan memutuskan tidak mau berteman. Esok paginya, Lily dan Mira pergi meninggalkan penginapan bersama. Sementara Takuma bersama dengan Lala akan membuat racikan ramuan sihir di kamar mereka. Tetapi Takuma bingung bagaimana cara membuatnya. Karena baru pertama kali dia meracik ramuan. Tiba-tiba saat melihat Lala, Takuma mendapatkan inspirasi sehingga menciptakan ramuan yang banyak dalam sekejap. Selang beberapa waktu terdengar suara musik dari luar penginapan. Dan wajah Lala berubah menjadi dingin. Lalu Lala mengatakan pada Takuma dia akan kembali ke sisi kakaknya kerajaan Greenwood. Takuma amat sedih dengan perubahan Lala yang drastis dan dia melihat Lala bersama kakaknya yang pergi menaiki kereta kuda. Takuma hanya memandangi Lala yang pergi tanpa menahannya sedikitpun. Tidak lama kemudian Lily dan Mira menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Takuma mengatakan kalau Lala pergi bersama kakaknya kembali ke kerajaan Greenwood. Wajah Takuma terlihat sedih dan mengatakan pada kedua temannya kalau dia akan beristirahat. Kemudian Takuma rebahan di atas tempat tidurnya dan meratapi kepergian dari Lala. Takuma merasakan dihianati sekali lagi oleh sosok seorang teman. Lalu Takuma terkenang saat masa kecil dirinya diabaikan oleh teman-temannya. Tetapi Lily berpikiran lain dan hendak menyelamatkannya. Lily merasa kalau Lala telah disihir, maka dia berubah menjadi sosok yang lebih dingin. Oleh karena itulah Lily mengatakan pada Takuma kalau dia akan menyelamatkan Lala. Takuma memarahi Lily yang bersikap biasa saja padahal dia telah ditolak oleh Lala. Lily mematahkan pemikiran Takuma dan mengatakan kalau Lala adalah teman mereka. Lalu Takuma tersadar dan mengenang kisahnya bersama si cantik Elle. Alhasil terpanggil jiwa sang Raja Iblis Takuma.
Dengan lantang, Takuma mengatakan dia akan pergi bersama Lily membawa kembali teman-teman mereka. Kemudian Mira nongol dan berkata akan ikut menjemput kembali Lala. Takuma mengatakan kalau ketahuan raja, Mira akan dicopot dari jabatannya. Namun Mira kekeh akan membantu Lala, dia tidak akan meninggalkan Lily sendirian. Berpindah pada camp bangsa elf, Big sedang mengikat Lala dengan rantai dan akan menginterogasinya. Ternyata Big menggunakan seruling penyihir Lala agar menuruti perkataannya. Big bertanya pada Lala apa yang dilakukan Takuma padanya selama ini. Lala mengatakan kalau Takuma pernah memerintahkannya untuk berdamai dengan Lily. Mendengar alasan konyol itu, Big semakin marah dan hendak melakukan aksi yang berbahaya pada Lala. Big menginginkan keturunan dari Lala untuk menjadi penerusnya. Lalu Big menjatuhkan slime dari botol sehingga menyerang tubuh Lala secara brutal. Lala sangat ketakutan dan memanggil Takuma berharap dia diselamatkan. Tidak terduga, Takuma langsung datang ke timing yang pas untuk menyelamatkan salah satu gadis tercintanya itu. Setelah Lala selamat, barulah Takuma mengurus Big si manusia sadis. Namun Big menghipnotis Lala dan dia bertanya apa keinginan Lala yang sebenarnya. Segera Lala menjawab kalau dia ingin berada di Greenwood sebagai putri. Kemudian Takuma memerintahkan Lala bak seorang majikan untuk menjawab apa yang diinginkan si cantik sebenarnya. Alhasil Lala mulai sadarkan diri dan mengatakan pada Takuma kalau dia ingin hidup bebas sambil menangis. Setelah meluruskan salah paham tersebut, mulailah Takuma mengincar Big si manusia jahat. Tidak terima dikalahkan, Big memanggil hewan buas Force Hydra untuk menyerang si Raja Iblis dari dunia isekai. Lalu terjadilah pertarungan yang sengit antara Takuma dan monster panggilan, yaitu adalah Hydra Force. Monster itu sangat kuat dan memiliki banyak skill. Takuma pun kewalahan menghadapinya. Tetapi pada akhirnya Takuma bisa mengalahkan monster tersebut. Kemudian Takuma hendak menghukum Big, tetapi dihalangi oleh Lala sehingga Big auto kabur. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menyerangnya dengan sadis, membuat geng Takuma auto shock berat. Lalu Lala berteriak dengan sangat histeris. Pria itu ternyata si Galford, gubernur dari kota Valtra. Galford kelihatan sangat lihai menggunakan pedangnya. Lalu Galford mengatakan kepada prajuritnya untuk menghabisi para pasukan elf yang bersembunyi. Galford juga memerintahkan untuk menangkap Lala dan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Kemudian Galford mengatakan kalau Takuma ikut campur dalam urusannya, dia akan menghabisinya. Tentak saja Lala ketakutan dan dia akan segera memeluk Lily. Lalu dengan kekuatan sihirnya, Galford mengurung Takuma, sehingga Takuma sekarang berada di dalam kurungan. Takuma berusaha melepaskan dirinya, namun dia tidak berhasil. Nampaknya Takuma tidak mengetahui sihir apa yang digunakan oleh Galford. Lalu Galford menjelaskan tentang sihir yang dia gunakan pada Takuma. Kemudian Mira berkata mengapa Galford melakukan hal itu. Galford menjawab kalau dia sedang melakukan tugasnya sebagai gubernur Valtra. Akan tetapi, Mira tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Galford dan dia akan melawannya. Tetapi Galford berhasil memotong pedangnya tanpa bisa dilihat oleh mata. Lagi dan lagi, Mira shock dibuat serangan Galford. Takuma heran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Galford yang adalah seorang manusia. Lalu Galford mengatakan terserah kalau Mira melapor ke kerajaan, yang jelas raja hanya akan percaya pada Galford. Tidak menyerah begitu saja, Takuma berusaha untuk keluar dari kurungan, namun aksi Takuma tetap gagal. Takuma mencemaskan para selirnya, jika dia tidak bisa keluar, maka para gadis akan berada di dalam bahaya. Sehingga Takuma berusaha mengetahui aliran dari kekuatan sihirnya Galford. Takuma mulai berpikir dan mencari pusat sihirnya Galford. Kemudian Galford memerintahkan pasukannya untuk memulai operasi mereka. Akhirnya Takuma berhasil menemukan pusat kekuatan sihir Galford.
sehingga Takuma berhasil keluar dari kurungan sihir tersebut. Galford terkejut karena Takuma berhasil memecahkan kurungan sihir yang dia buat. Kemudian Galford menyuruh pasukannya untuk segera mundur, karena Galford mau bertarung sendiri dengan si Raja Iblis. Sebelum bertarung, Takuma dan Galford berbincang-bincang. Karena tidak bisa membantu Lala, Lily dan Mira hanya bisa menonton. Kemudian dimulailah pertarungan sengit tersebut. Lalu Takuma dan Galford saling baku hantam. Ayunan pedang Galford sangat lihai sehingga mampu mengenai Takuma. Galford sangat paham dengan hal dasar yang tidak memberi jarak kepada penyihir. Nampaknya Takuma kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari Galford. Sampai-sampai Galford tidak berhenti mengoceh. Lalu dengan sigap Takuma berhasil mengeluarkan sihir. Kemudian Galford pun terkena jebakan sihir yang sudah dipasang oleh Takuma. Jebakan itu dinamakan sebagai Supermind, yaitu sihir yang tertanam di bawah tanah dan akan meledak saat ada yang melewatinya. Lalu mereka bertarung lagi dengan sengitnya. Akhirnya dengan perhitungan Takuma yang cermat, Galford berhasil dijatuhkan. Galford terluka akibat ledakan yang dia terima. Kemudian Takuma mengagumi Galford karena kekuatan dan kecermatan yang dimilikinya. Galford merupakan musuh terkuat yang pernah dilawan oleh Diablo. Lalu Galford bangkit dan mengatakan bahwa dia masih hidup. Takuma terkejut dengan serangan yang dia berikan, sementara Galford masih mampu untuk berdiri. Kemudian Takuma mulai mengintimidasi Galford dengan kata-kata karena dia malas untuk bertarung. Takuma mulai mengoceh dan mengancam akan melapor pada sang raja. Alhasil Galford terkejut mendengarnya. Begitu pula Mira ikut nimbrung dalam percakapan mereka. Mira mengatakan dia akan melapor pada raja tentang tindakan yang sudah dilakukan oleh Galford. Akhirnya intimidasi yang dilakukan Takuma berhasil membuat Galford serta pasukannya mundur. Setelah itu Lily meminta ramuan pemulih kepada Takuma. Lily bermaksud untuk mengobati para elf yang sedang terluka. Kemudian Takuma memberikannya. Nampak Lala yang sangat terpukul akan kematian Beat. Lala hanya mampu memandangi mayatnya dan Lala menangis dengan keras sambil memeluk Takuma. Hari berikutnya terlihat suasana kota Valtra yang sangat aman dan damai. Warga kota terlihat biasa saja, karena mereka tidak mengetahui akan bahaya yang akan datang. Di sisi lain terlihat Takuma yang sedang bermalas-malasan di tempat tidurnya. Takuma mengoceh tentang Galford yang merugikannya. Takuma menyesal membiarkan Galford yang masih hidup. Lalu tiba-tiba masuklah Sylvie ke kamarnya. Kemudian ketua guild membawakan sake penyemangat yang bisa memulihkan tenaga Takuma. Sehingga Takuma jadi mabuk karena meminumnya. Karena mabuk, Takuma mengira Sylvie ini adalah guling, lalu dia pun melakukan aksinya. Wadadah sekali cuy. Keesokan harinya, Mira kembali ke kerajaan untuk melaporkan pada raja mengenai misinya saat di kota Valtra. Kemudian Mira bertemu dengan Tuan Poltak saat di aula. Poltak mengatakan pada Mira kalau dia akan pergi ke kota Valtra juga. Poltak menjelaskan pada Mira kalau kepala pendeta Lumacina telah mendapatkan wahyunya. Isi wahyu tersebut adalah pertanda Raja Iblis akan bangkit di kota Barat. Oleh sebab itulah Poltak diutus untuk menyelidikinya sebagai kesatria suci. Berpindah pada Lala yang sedang latihan melakukan hewan pemanggilan. Setelah latihan beberapa waktu, akhirnya Lala berhasil memanggil seekor burung yang sangat imut. Lala merasa insecure karena hanya bisa memanggil hewan yang lemah. Tetapi Takuma menyemangati Lala dan menunjukkan padanya fungsi dari burung kecil itu. Setelah itu, Takuma melempar koin dan meminta sang burung untuk mencari keberadaan koin itu. Lalu Lala meminta burung imut itu untuk mencari koin yang dilempar Takuma. Saat burung itu terbang jauh di angkasa, Lala mampu melihat pemandangan yang indah melalui mata sang burung. Ternyata burung itu berfungsi sebagai penglihatan tuan yang melakukan kontrak dengannya.
Lalu kemudian Takuma meminta Lala untuk memanahkan koin yang dilempar tadi dan berhasil mengenai sasaran. Akhirnya Lala menyadari kekuatan dari hewan kontrak yang dipanggilnya. Setelah lelah berlatih, Lala mengajak Lily dan Takuma mandi di sungai bersama-sama. Tapi Takuma menolaknya karena dia malu jika harus mandi bersama para gadis. Tak lama kemudian, Big menghampiri Lily di sungai, sehingga membuat Takuma auto panik. Silver mengatakan kalau terdapat iblis di dalam jiwa Lily, yaitu Raja Iblis Krabby. Saat malam harinya, Lily menceritakan yang sebenarnya pada Lala dan meminta maaf kalau dia merahasiakannya. Sontak saja Lala sangat sedih dan memeluk sahabatnya karena telah menderita sendirian selama ini. Lalu Takuma bertanya pada Silver apakah dia tahu cara membangkitkan Raja Iblis. Silver mengatakan kalau dia mengetahuinya dan ritual pembangkitannya tidak akan menghilangkan nyawa Lily. Karena Raja Iblis mengira kalau Lily adalah sosok ibunya itu. Kemudian Silver akan mengajari Takuma cara melakukan ritual tersebut sedangkan para setan tidak akan ikut campur. Setelah berpikir, Takuma meminta Silver untuk membangkitkan Raja Iblis dan dia akan membantunya. Takuma mengatakan akan mengalahkan Raja Iblis setelah dia dibangkitkan. Namun Silver menjelaskan kalau Takuma tidak akan bisa mengalahkan Raja Iblis yang asli. Silver mengatakan Takuma akan melakukan ritualnya 3 hari lagi saat bulan purnama. Tidak terasa, hari H pun tiba saat melakukan ritual pembangkitan Raja Iblis. Tetapi Mira dan lainnya tanpa sengaja bertemu dengan Tuan Poltak, kesatria suci yang menghentikan Raja Iblis. Lalu Poltak menyapa Mira dan melihat rombongan yang lainnya. Poltak terlihat amat songong sehingga membuat Lily mengesal. Kemudian Poltak menghukum Lily atas nama kekuatan suci yang berasal dari Tuhan. Lily terlihat amat kesakitan dan tidak bisa bernafas. Takuma menyadari kalau itu adalah sihir bukan kekuatan dari Tuhan. Lalu Takuma akan mematahkan sihir Poltak dan melawan kesatria songong itu hingga tubuhnya berubah menjadi batu. Setelah itu para prajurit Kroco mengangkat tubuh tuannya yang telah dikutuk dan membawanya pergi. Selanjutnya Takuma dan kawan-kawan kembali ke penginapan. Lily mengatakan pada Lala kalau dia ingin jujur pada Mira dengan keadaan yang sebenarnya. Lala dan Takuma pun mendukung Lily untuk bercerita dengan Mira. Selesai menceritakan kisahnya, Mira menangis haru mendengarkan kehidupan Lily dan memeluknya. Begitu juga Lala yang turut prihatin kepada sahabatnya. Kemudian tibalah Takuma and the Gang di Menara Bintang Jatuh. Lalu mereka akan melakukan ritualnya. Silver mengatakan kalau Takuma harus menekankan kekuatan di tubuh Lily untuk melepaskan segel Raja Iblis Krabby. Lantas ritual pelepasan dimulai dan mengeluarkan aura yang sangat gelap. Setelah itu keluarlah sosok bayangan monster yang amat seram. Takuma dan yang lainnya mengira sosok Raja Iblis yang muncul akan menakutkan. Tetapi semuanya di luar nalar manusia. Raja Iblis yang muncul adalah sosok bocah yang imut. Sehingga membuat Takuma and the Gang terpelongo melihat kejadian nyata di depan mereka. Begitu juga Silver dengan Mira. Keduanya tidak terima kalau Raja Iblis ternyata tidak menyeramkan. Raja Iblis sangat lapar dan meminta makanan pada Takuma dan kawan-kawan. Lalu Lala memberikannya beberapa biskuit dan mereka pun terlihat sangat akrab. Silver meminta Raja Iblis untuk membunuh ras manusia sesegera mungkin. Namun Raja Iblis menolaknya karena dia tidak mau menyakiti manusia. Apalagi Raja Iblis telah berteman dengan Lala. Sontak saja Silver menerima keputusan Raja Iblis dan menghormatinya. Kemudian geng Takuma dan Raja Iblis akan pergi ke penginapan. Lala memberikan nama pada Raja Iblis dengan panggilan Klum. Si Raja Iblis setuju dipanggil Klum oleh Lala dan yang lainnya. Saat di perjalanan, salah satu jenderal setan bernama Oleng mencegat jalan mereka. Oleng hendak membunuh Raja Iblis karena bangkit tidak sempurna. Tapi Oleng dihalangi oleh Silver dan mereka pun auto bertarung. Dengan mudahnya Silver dikalahkan oleh Oleng hingga tidak berdaya. Kemudian Takuma memulai aksi menghadang Oleng dengan kekuatannya. Di awal Oleng terlihat amat kuat, tetapi Takuma mampu menghadangnya dengan sihir.
Hingga akhirnya Oleng mundur dari pertarungan dan segera pergi. Sementara Takuma dan kawan-kawan kembali ke penginapan untuk beristirahat. Keesokan harinya, Takuma pergi ke tempat Cici untuk melaporkan kejadian sebenarnya. Takuma mengatakan kalau Klum adalah Raja Iblis yang sedang lupa ingatan. Cici mengatakan kalau Raja Iblis yang suka memakan biskuit maka tidak akan menjadi ancaman bagi manusia. Lala dan Lily terlihat baik-baik saja pada Klum. Berbeda dengan Mira yang terlihat amat kesal karena Raja Iblis berubah menjadi baik. Saat di perjalanan, Mira membawa Klum dan Lily ke lorong dan mereka berpisah dari Takuma serta Lala. Lalu Mira menunjukkan wajah liciknya. Setelah Lily dikalahkan pasukan Silver, mereka dikurung dan menjadi sandera kelompok Kesatria Suci. Selang beberapa waktu, Lily sadarkan diri dan melihat dirinya dikurung bersama Klum. Klum mendengarkan cerita dari Mira kalau selama ini Lily terluka karena Raja Iblis. Lily meminta Klum untuk tetap menjadi sosok bocah yang imut dan suka makan biskuit. Lily juga meminta agar Klum tidak membunuh ras manusia. Mendengarkan ocehan Lily, maka Klum berjanji akan mengingat pesannya tersebut. Kemudian Poltak membawa Lily pergi ke gereja untuk diadili. Di dalam gereja terdapat alat-alat penyiksaan yang sangat ekstrim. Lalu Lily dan Klum dibawa ke dalam ruangan gereja lalu hendak dieksekusi. Lily menyadarkan Mira kalau perbuatannya ini salah dan dia mengingatkan kenangan manis saat mereka bersama. Mira tidak peduli dan pergi meninggalkan mereka bersama Tuan Poltak. Di tempat yang lain, Takuma terus mencari keberadaan Lily dan Klum. Lalu Takuma teringat hendak meminta bantuan pada geng Temon. Setibanya di kedai, Takuma bingung bagaimana cara Raja Iblis meminta bantuan pada orang lain dan dia mulai galau. Tetapi seorang bocah melaporkan kalau Lily dan Klum diculik Kesatria Suci. Hingga akhirnya Takuma mengetahui keberadaan Lily dan bergegas menuju gereja. Kembali pada penyiksaan Lily di gereja, Poltak hendak membunuh Klum tetapi dihalangi Lily. Sehingga Lily membunuh para peserta yang tertusuk beberapa pedang lalu tak sadarkan diri. Melihat adegan itu, Klum berubah menjadi sosok iblis yang menakutkan dan menjadi bengis. Alhasil Poltak yang mengaku sebagai Tuhan mati mengenaskan di tangan Raja Iblis. Setelah kebangkitan Raja Iblis yang menyeramkan, Takuma baru saja tiba di TKP bersama Lala. Takuma meminta Lala memberikan beberapa ramuan pada Lily agar nyawanya tertolong. Lalu Takuma akan menghadapi Raja Iblis Klum yang sedang mengamuk. Selanjutnya Silver dan pasukan Raja Iblis lainnya akan menyerang ras manusia karena kebangkitan dari Raja Iblis Klum. Sementara Cici sedang merapalkan mantra sihir untuk melindungi kota mereka dari serangan pasukan iblis. Kemudian Takuma hendak menyerang Raja Iblis karena dia telah hilang kesadaran. Lalu Takuma bertarung dengan sengit melawan Raja Iblis Klum yang terlihat amat kuat. Takuma mulai kewalahan menghadapi Klum yang sedang mengamuk. Di sisi lain, Lala meminumkan ramuan pada Lily yang terkapar tidak berdaya. Tak lama kemudian, Lily berhasil pulih dan sadar kembali. Lalu dia menceritakan pada Lala kalau Mira telah berkhianat. Kembali ke pertarungan, Takuma sudah tidak kuat lagi dan mencari ramuan pemulih di sakunya. Ternyata Takuma telah memberikan semua ramuannya kepada Lily. Tidak lama kemudian, Temon datang dan membantu Takuma untuk mengalahkan Raja Iblis yang mengamuk. Singkat cerita, Takuma menggunakan sihir terakhirnya dan mampu membuat Raja Iblis tidak berdaya lagi. Kemudian Lily dan Lala memanggil nama Klum dan memintanya kembali pada mereka. Lalu dengan seketika sosok iblis berubah menjadi sosok bocil yang imut kembali. Sementara itu, Oleng dan pasukan iblis lainnya kecewa melihat adegan tersebut. Lalu Silver melawan semua pasukan iblis karena ada yang membahayakan nyawa Raja Iblis nantinya. Hari berikutnya Sylvie mengucapkan terima kasih pada Takuma karena telah menyelamatkan ras manusia. Tapi Sylvie menantang kalau Klum tinggal di kota bersama dengan mereka akan berbahaya. Takuma memikirkan cara Klum agar bisa bersama dengan Lily dan Lala. Setelah itu Takuma mendapat cara untuk mengatakan akan menjadikan Klum budaknya. Lalu Takuma dan Klum membuat kontrak antara tuan dan budak sehingga mereka bisa hidup bersama. Selanjutnya, Sylvie melaporkan hal tersebut pada gubernur kalau Klum telah menjadi budak dari Takuma. Berpindah pada penginapan. Di saat Takuma hendak istirahat bersama dengan para gadis, tiba-tiba Mira mendatangi kamar mereka dan menyandera Lala. Ternyata Mira meminta bantuan Klum untuk menyelamatkan Silver karena terluka parah.
Silver telah melawan pasukan iblis sendirian hingga nyawanya pun terancam. Lalu Takuma meminta Glow menyelamatkan Silver dan dia pun akhirnya berhasil kembali hidup. Sementara Mira ingin membunuh dirinya karena telah berkhianat pada Lily dan yang lain. Tapi aksi tersebut dihalangi Takuma dengan sihir. Takuma mengatakan pada Mira agar dia menjalani hidup sesuka hatinya tanpa terikat orang lain. Pada awalnya Mira tidak memahaminya. Tetapi mendengar ceramah Takuma membuat sadar arti kehidupan yang baru. Tidak lama kemudian, Takuma hampir jatuh karena MP-nya melemah. Alhasil, para harem berebut memberikan energi pada sang Raja Iblis Diablo. Dan ceritanya pun happy ending cuy. Bagaimana cuy menurut kalian tentang anime yang satu ini? Kalau kalian punya pendapat tersendiri silahkan tulis aja komentar kalian di kolom komentar.